Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Pagi ini kita kembali menikmati firman kudus kebangunan pagi dengan tema utama kita Kristus yang Al-Muhid seperti diwahyukan dalam Injil Matius. Kita memasuki berita yang ke-6, Kristus sebagai yang memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Hari yang kedua. Tema kita hari ini adalah harus tunduk pada otoritas Allah. Dasar ayat Alkitab diambil dari Ibrani 13 ayat 17 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya." 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, "Demikian juga, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati." Saudara-saudari yang terkasih, di hari pertama kita melihat bahwa segala otoritas adalah dari Allah. Dan di hari ini kita melihat bahwa setelah kita mengetahui sumber segala otoritas, maka kita harus belajar tunduk pada otoritas Allah maupun pada wakil otoritas Allah. Saudara-saudari, kita perlu menerima fungsi anggota yang lain di dalam tubuh Kristus. Ketika kita tunduk kepada otoritas untuk melihat fungsi, kita tidak akan memiliki sekatan dengan kepala karena suplai ada pada otoritas. Siapa yang memiliki karunia memiliki ministry itu, dan siapa yang memiliki ministry itu memiliki otoritas. Ministry yang ditetapkan Allah adalah otoritasnya. Tidak ada orang yang boleh menolaknya. Allah ingin kita tunduk kepada otoritas tidak langsung, yaitu wakil otoritas. Sehingga kita bisa menerima suplai rohani yang kaya. Saudara-saudari yang terkasih, selain diri Allah sendiri, semua orang, termasuk Tuhan Yesus, harus tunduk pada otoritas di bumi. Kita harus melihat otoritas ada di mana-mana. Beberapa orang tidak pernah menyadari siapakah otoritas mereka. Mereka belum pernah tunduk kepada siapapun. Jika Anda tahu kepada siapa Anda harus tunduk, Anda akan dengan spontan mengenal posisi apa yang harus Anda tempati di dalam tubuh Kristus. Dan Anda akan berdiri di posisi yang tepat. Namun ada banyak orang Kristen hari ini yang bahkan tidak pernah berpikir tentang tunduk. Ketundukan adalah pelajaran pertama bagi mereka yang bekerja bagi Tuhan. Sebenarnya ini adalah bagian utama dari pekerjaan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara-saudari, untuk memiliki keesaan tubuh, terlebih dahulu harus ada hayat kepala dan kemudian otoritas kepala. Tanpa hayat kepala, tidak ada tubuh. Demikian pula, tanpa otoritas kepala, tidak ada keesaan tubuh Kristus. Kita harus mengizinkan hayat Kristus sang kepala untuk memerintah agar tubuh Kristus dapat menjadi esa. Allah menuntut agar kita tunduk tidak hanya kepadanya, tetapi juga kepada semua wakil otoritas Allah. Saudara-saudari, ketika Paulus melihat terang itu, ia juga melihat otoritas. Ia berkata, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kisah Rasul 22 ayat 10. Ini adalah Paulus menempatkan dirinya langsung di bawah otoritas Tuhan sendiri. Tetapi kemudian Tuhan menempatkan Paulus
di bawah wakil otoritas yang ditetapkannya. Tuhan berkata, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Kisah Rasul 9 ayat 6. Sejak saat itu Paulus mengenal otoritas. Pada saat itu Tuhan menempatkan Paulus di bawah wakil otoritasnya. Sejak saat kita percaya kepada Tuhan hingga sekarang, berapa banyak wakil otoritas yang kepadanya kita telah tunduk? Saudara-saudari, sebelum ini kita tidak memiliki terang. Tetapi hari ini kita harus melihat dengan serius jalan wakil otoritas Allah. Apa yang Allah lihat bukan otoritas langsungnya. Ia melihat otoritas-otoritas tidak langsung yang telah ia tetapkan. Semua orang yang tidak tunduk pada otoritas tidak langsung Allah atau wakil otoritas Allah, ia tidak dapat tunduk kepada otoritas Allah secara langsung. Saudara-saudari, di alam semesta hanya Allah yang merupakan otoritas langsung bagi manusia. Selain Allah, semua otoritas adalah otoritas yang didelegasikan atau wakil otoritas. Orang tua mewakili Allah sebagai otoritas bagi anak-anak, dan suami mewakili Allah sebagai otoritas bagi istri. Pejabat sipil mewakili Allah sebagai otoritas bagi warga negara. Dan bahkan guru di sekolah, manajer di kantor, serta polisi di jalan, semua adalah otoritas yang didelegasikan. Termasuk para penatua di dalam gereja juga mewakili Allah sebagai otoritas. Saudara-saudari, hari ini mudah bagi manusia untuk tunduk kepada otoritas langsung Allah. Tetapi tidak mudah untuk tunduk pada otoritas yang didelegasikan oleh Allah. Alasannya adalah karena Anda mungkin tidak menganggap otoritas yang didelegasikan lebih baik atau lebih kuat daripada Anda. Ketika Anda datang ke suatu gereja lokal, para penatua di sana mungkin beroleh selamatnya belum selama Anda. Mereka mungkin tidak serohani Anda. Mungkin tidak menerima pendidikan sebanyak yang Anda terima. Dan mungkin tidak semampu Anda. Tetapi ketika Anda berada di sana, Anda harus menerima otoritas yang didelegasikan itu dan tunduk kepadanya. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita dibawa belajar untuk tunduk kepada otoritas Allah. Bukan hanya otoritas Allah secara langsung dari diri Allah, tetapi juga otoritas Allah yang didelegasikan, yaitu kepada wakil-wakil otoritas Allah yang ada di sekitar kita. Kita harus belajar tunduk kepada setiap wakil otoritas Allah, sehingga kita bisa mendapatkan suplai rohani yang berlimpah. Kita ada kemajuan di dalam Tuhan, dan kita juga bisa dipakai Tuhan dalam pekerjaannya untuk pembangunan tubuhnya bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap wakil otoritas-Mu di sekitarku. Buatlah aku selalu tunduk pada otoritas-Mu, juga pada wakil otoritas-Mu di bumi ini, agar hidupku selalu berkenan padamu, dan Engkau ada jalan dalam hidupku untuk menggenapkan rencana kekal-Mu. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.